warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang mirangke, selamat sejahtera bagi teman-teman semua. Pada malam hari ini jam setengah 3 pemirsa, jam 2 lebih 11 menit tidak salah. Kita sudah 1 minggu sudah memprogramkan ke tempat area Wingit yang barusan ada orang merumput, kemudian dia duduk di kayu atau di pohon yang tumbang. Tiba-tiba dia akan ngungkal-ngungkal itu, melandepkan pisaunya atau aritnya. Tiba-tiba kayu tumbang itu berjalan. Ternyata bukan kayu pemirsa, itu adalah ular besar. Di samping itu saya sendiri dengan mata saya sendiri juga menyaksikan sekitar 2 tahun yang lalu ada ular menyeberang jalan. Konon ada yang mengatakan itu adalah ular pedayangan. Ada yang bilang katanya ular ingon-ingon miliknya orang terkaya di daerah sini. Maka dari itu kami meluncur untuk mempersiapkan diri, untuk berhati-hati agar itu adalah ular sungguhan apakah ular siluman. Tapi yang jelas dari informasi masyarakat adalah ular siluman atau ular ingon-ingon. Maka kita untuk malam hari ini memang kita persiapkan mentalnya agar nanti ada keselamatan dan aman, karena ini bukan tempat yang sembarangan pemirsa. Ini yang sudah diakui oleh warga desa. Ketepatan ini adalah merupakan perbatasan desa dari desa Bolorjo dan desa Sambirjo. Ini tugu perbatasan. Pemirsa, ini tugu perbatasan desa. Biasanya kalau tugu perbatasan desa itu ada yang menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kita langsung masuk. Kita masuk ke lorong jalan pemirsa. Ini di tengah-tengah jantungnya, sarangnya ular siluman pemirsa. Kita nekat demi untuk menghibur teman-teman semua agar nanti apa yang kita tuju bisa tercapai dan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Tuhan, diberi keselamatan Sang Pencipta. Ya, seperti ini keadaannya. Ini area yang saya sebut tadi. Ini sampai ujung sana lorong itu ya, sampai persawahan. Tapi yang kononnya ya di daerah sini pemirsa. Jadi kita harus berhati-hati. Kita ambil lokasi yang ada bambu-bambunya. Kita di sini dulu ya. Ya, kita hentikan dulu. Jadi ini sebenarnya sering sekali dibuat orang merumput, Bang ya? Ya, biasa dibuat untuk orang rumput. Tapi ya jarang-jarang kami itu ya ada, tapi jarang-jarang itu, jarang sekali. Ini kalau ada ada buahnya atau ada pisang atau ada kates, tidak ada yang berani metik Mbak sini Pak. Oh iya. Ada yang berani metik itu. Itu menurut saksi warga sudah lama Bang ya? Keberadaan ular di sini tuh? Ya, setahu saya di sini 2 kali itu gitu loh. Dekat sini Pak, yang di situ. Yang jelas dulu. Jangan keluar-keluar. Pemirsa, kita sudah masuk di area Wingit di pekarangan yang diisukan bahwa di sini ada sosok ular yang baru saja atau 1 bulan yang lalu ada orang merumput di sini duduk, dianggap itu kayu yang terlentang. Ternyata dia ungkal-ungkal gini, kayu berjalan, kemudian dia tahu itu ular, dia langsung lari ya. Okay. Dan saya sekitar 2 tahun yang lalu juga demikian, jam 12 siang lewat dari Desa Mendorjo menuju ke rumah saya sekitar jam 12 di perempatan jalan itu saya anggap itu ada air. Yeah. Air yang melintasi aspal. Yeah. Setelah dekat ternyata itu bukan air, ternyata ular potongannya itu di buntutnya, ekornya itu ya sekian.
Itu yang paling ujung Bang ya? Yang paling ujung itu jalan dan pohon-pohon semua itu bergerak semua. Nggih. Seperti ular sungguhan, bukan siluman gitu loh. Nggih. Bergerak-gerak gitu. Tapi kalau ular itu ular nyata di sini nggak mungkin mesti geger di desa ini. Nggih. Dari setelah itu kan nggak ada berita apa-apa gitu loh. Nggih. Itu yang ditakuti itu namanya Pak Senen. Oh iya. Tadi Pak Gato bilang. Yang merumput ya, itu Bang ya? Ya, merumput. Mari kita jalan-jalan Mbak ini Pak. Oh iya Mbak Kendil, biasanya ini kan pakai jubah warna hitam merah, ini kenapa Mbak kok putih malam hari ini? Nah, permasalahannya kita untuk ke lahan ini kan harus berhati-hati karena saya tahu sendiri Mbak. Nggih. Jadi ini bukan orang yang tahu, saya pernah tahu sendiri waktu yang ada ular sangat besar sekali di sini gitu loh. Nggih. Makanya saya pakai pakaian spesial untuk saya. Saya kalau ada tempat-tempat yang saya sanksi, saya pakai ini Mbak. Nggih. Berarti saya sudah tidak enak gitu, tidak nyaman gitu. Nggih. Tapi kita tetap berani, apapun yang terjadi saya hadapi nanti. Walaupun nanti wujud apa saja ini saya tantang di sini. Penghuni sini berupa apa saja, ular besar kecil semua akan saya hadapi dengan satria. Karena saya punya kekuatan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jadi Allah selalu mendampingi saya karena saya bertujuan baik untuk menghibur Anda semua gitu loh. Jadi kita tidak sepantasnya untuk bersombong diri, karena di atas langit tetap ada langit dan kita hamba Allah yang tidak punya apa-apa, tapi kita dipercaya untuk menghibur Anda, maka saya harus bertanggung jawab apapun yang terjadi di sini akan saya hadapi. Yeah. Ya, yo Pak. Ini memang ribet sekali Pak. Ya. Ini lahan milik warga apa? Ini bentuk desa Mbak. Oh, bentuk desa. Nah, tapi ya digarap oleh warga gitu. Makanya ya apalagi malam yang siang saja berumput saja jarang-jarang ada kok. Nggih. Jarang, ini sudah terkenal Mbak dari wilayah desa sini. Kalau nama perbatasan desa ini sudah terkenal sekali. Oh iya. Sudah terkenal sekali dengan keantaranya gitu loh. Nggih. Bahkan ini kan perbatasan desa. Iya. Untuk bambu saja, motong saja biarkan gitu. Nggak berani Mbak ya? Lain ini Mbak. Nggih. Kalau nanti mau wujud ya malah alhamdulillah. Nggih. Itu yang saya harapkan Mbak. Jadi memang 1 minggu sudah saya persiapan. Di samping ada kerepotan, kita juga harus persiapan gitu. Luas sekali Mbak ya? Ya, luas sekali. Pokoknya areanya ya di sengon-sengon ini Mbak. Oh nggih. Sampai ke sana. Gitu. Areanya tetap di sini, banyak yang diketahui di sini. Nggih. Dulunya sebelum ada sengonnya pun juga pernah ada yang tahu gitu loh. Jadi sudah lama sekali Mbak ya? Iya, sudah lama sekali. Enggak ada itu ya. Ini ya sejarah ini. Selalu ada sambutan tokek Mbak ya? Ya, bukan. Saya yang di situ saja tak ambil. Oke teman-teman, jadi Mbah Kendil ada di ujung sana, dia mengambil mungkin energi atau pemanggilan ya.
Jadi memang perbatasan desa ini memang sudah viral dan banyak sekali orang yang mengetahui itu dari sejak dulu sampai sekarang. Jadi memang banyak orang yang nggak berani ke sini. Kalau di waktu siang pun mungkin permisi ngaten. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya juga minta doanya, mudah-mudahan saya sama Mbah Kendil ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang menjadi niat kami pada malam hari ini bisa berhasil, teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan mau wujud itu malah diharapkan, karena memang selain untuk pengungkapan juga biar teman-teman bisa tahu. Mbak, sana Mbak. Iya Mbak. Nampaknya keluar dari area. Jadi tempatnya sebenarnya di situ Mbak ya? Ya, di situ tadi keluar dari area Mbak itu Mbak. Saya lihat dan tidak ada penciuman ular. Apakah ini ada kaitannya dengan dam dadap Langu itu Mbak? Tidak, Mboten nggih. tidak ada ini. Nah, ini sudah mulai ada berbau tidak nyaman ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, lembut, demit, jin, setan, pocong, genderuwo. Ayo muncul. Ular-ular, siluman ular. Saya datang menantang Anda. Hadir. Ya, pegang, Pak. Ayo, hadir. Saya datang di sini. Ini saya yang kamera, yang nyuting saya sendiri. Ayo hadir. Siapa yang ada di sini, siluman apapun yang ada di sini, saya siap menghadapi Anda. Muncul. Jin, setan, pocong, peri, sumber bolong, siluman ular, genderuwo, banaspati, hadir. Kalau memang satria jantan berani menghadapi saya, hadapi saya. Banyak petani atau perumput yang kamu takut-takuti pada siang hari. Sengaja saya datang jam 2 lebih. Apa perlu saya masuk? Mana? Ayo hadir. Mau wujud? Ora rata tinggal Melayu. Sak piro.
awan-awan ngedeni wong. Nek wong ngarit ngrupa ula dilingguhi dianggep kayu tempone ular. Ya ini ki jam-jame metu kowe. Jam-jam ning luyur, dari tengkas kowe mlebu ilang. Balik yang bumi. Ayo, pas bulan purnama sidi lho. Jadi ini pocong-pocong demen metu, terbolong. Ayo ndi. Maju bareng, 1000 maju baru aku ijen. Pemirsa, bulan purnama sidi tanggal 15 pemirsa, katanya tanggal 15 itu ada pocong peri berkeliaran. Makanya saya tepat itu purnama sidi bundar, saya keluar rumah untuk menyaksikan malam. Apa kowe ula? Emang tua, tak kecek dasmu bosok ya. Orang taruh nesuku do anak iki. Wong ngarit tok didenteni. Ngedeni ya sing padha imbang ngono lho. Ngantek kebirit-birit jenenge Mbah Senen iki. Coba kita kembali ke anu Mbak, apa? Karena masalahnya kan banyak seperti ini loh, seperti kayu-kayu yang apa yang terlentang-lentang, dan dianggap Mbah Senen itu dianggap itu kayu, terduduk sambil ungkal-ungkal arit sambil mengarit. Terus tiba-tiba kok jadi ular berjalan loh. Mbun pagi Mbak ya? Iya, karena memang sudah. Tapi kena ya? Jelas, ya. Jelas. Karena ini memang ya jam 3 lebih Mbak. Iya. Ini kalau saya tidak semangat nggak mungkin masuk sini pemirsa. Bukan nggak semangat, motor saya tinggal loh ini. Iya. Motor saya tinggal pemirsa. Karena sudah 1 minggu ini saya mau gram ke sini gitu loh. Tapi belum ada waktunya gitu loh. Karena ini daerah sini memang sarang ular pemirsa. Ular-ular biasa atau ular siluman gitu loh. Jadi ya memang orang ngarit ke sini. Ini kan pohon kates. Iya. Tadi Pak Gato bilang di sini walaupun ada kates, ada pisang, nggak berani petani itu ingin ambil itu loh. Takut itu. Tapi ini warga yang nanam toh Mbak sebenarnya. Ya warga yang nanam tapi nggak berani. Tadi Pak Gato kan bilang tadi. Seketika Pak Gato bilang, saya langsung inisiatif berangkat hari ini ya gitu. Saya kalau ada info itu cepat Mbak. Oke. Cepat saya laksanakan loh. Coba kita diam. Barangkali kalau kita diam nanti dia mau apa muncul Pak. Oke. Biasanya di bambu-bambu sini ya Pak. Iya. Yang lewat apa kesurupan kadang-kadang bambunya dipentelung nih Pak. Oh, oke. Kalau mulai kesurupan, kalau pulangnya ke malaman dulu. Orang yang ke kebun. Jadi memang suka mengganggu Bang ya? Iya.
Makanya tadi saya persiapkan sejak sore, memang tidak tidur saya. Iya. Karena mental saya harus saya gemblengkan menjadi satu gitu. Jangan sampai buyar. Kalau mental kita buyar nanti kita susah nanti. Apalagi kan sampean perempuan masalahnya. Iya. Oh, di sana ya motornya tadi Pak ya. Iya. Nah ini bambu-bambu pemirsa sepanjang jalan Pak ya. Iya, bambu. Ya sepanjang jalan di bambu. Depan sampai ke ujung larang. Iya. Dan memang terlihat nggak beraturan bang ya? Tidak beraturan ya. Nggak berani orang ya? Tidak berani Pak. Oh, kita jauh tadi ya melintas Mbak ya. Iya, jauh sekali. Jauh sekali, hampir setengah kilo Mbak. Diam, coba kita diam, barangkali nanti ada suara apa-apa gitu loh. Duh, motornya sana, ujung sana Mbak. Coba kita masuk ke jalan sana Mbak. Apa sama di sini mau ikut? Cuman di dalam apa ya? Jadi kita masuk ke dalam sengonya sini. Sebenarnya kalau tempatnya nggak begitu Mbak, nggak begitu mengerikan Mbak. Biasa itu, seperti kebun biasa sebenarnya. Ini kayu-kayu nggak ada yang berani ngambil bang ya? Nggak ada, ini kan nggak ada yang ngambil. Ini ting selengkrah ini. Ayo muncul. Siapa yang ada di sini, makhluk astral apapun, bangsa leluhur apapun, tidak saya pandang pilih, semua bisa hadir, berwujud apapun, saya perbolehkan untuk menemui saya. Kita membutuhkan wajahmu, baik buruk atau tampan, jelek, cantik. Ini loh, bulan purnama Sidi. Katanya orang-orang, kalau bulan purnama ada pocong, ada sendur bolong. Saya ke sana nggak berani karena masyarakat Mbak. Nanti kan kita ndak izin, terus kita bengok-bengok, nanti kan ndak aman, dah di sini aja. Ini sudah mepet dengan perkampungan, itu kan perkampungan itu. Memang katanya sana bakul Degan tuh sini, di daerah sini sebenarnya. Oh, Tepatnya. Dan memang banyak orang yang ditemui dengan sosok itu ya di daerah sini bang ya? Ya di daerah situ, agak situ. Iya. Tapi kalau sentral lorong ini kan genderuwo ini, biasanya ada yang di pring di telung nih itu Kak. Tadi panjenengan masuk ke daerah situ, ujung situ, saya kan nunggu di dekat bambu. Iya. Itu ada suara kayak blek gitu mbak, kayak sesuatu yang jatuh besar gitu loh mbak. Ya. Ini andai kata apapun yang berupa apapun gitu loh, saya hadapi. Wis toh,
Mbok wite mbok beruk nih kabeh tuh. Ini ada yang mengatakan jalur ini adalah jalur jalan raya bangsa Siluman. Sampai nanti ujungnya sana, Arifin sana ini, Mbak. Oh, nggih, Mbak. Ini kan jalurnya Arifin tuh ini. Nggih. Salimati. Ini orang abang loh, Mbak. Nggih, Mbak. Ini mengsentra dari sana sampai ini Punden Bororjo ini. Ragil kuning. Ya, Ragil Kuning ini. Ya, ke sana lagi nanti belok sedikit ke selatan itu kan Dadap Langu. Tapi ini bukan Blorongnya, Mbak. Ini lain ini. Bukan Blorong ini. Ini ya Raja Siluman ular gitu aja. Karena tidak berwajah manusia. Ular biasa. Karena ini bukan orang lain. Saya sendiri juga apa ya? Pernah ditemui dan hingga sekarang terkenang gitu loh, Mbak. Terkenang saya gini. Loh, siang-siang kok bisa lewat di jalan raya. Jam 12-an tepat nih. Pokoknya jam 12 panas-panas ini, Mbak. Iya. Saya kira itu air yang untuk pengairan warga pekarangan ini gitu loh. Kan gilap-gilap gitu, Mbak. Setelah saya dekati ternyata kok malah ular gitu. Jadi yang separuh aspal itu ekornya, kemudian tubuhnya itu sekitar ada 100 meter menggoyangkan pohon-pohon itu. Saya sudah ngerasa sedikit panas, Mbak. Ya, saya juga sumuk ini. Nggih. Saya juga sumuk. Padahal ini musimnya dingin, Mbak. Saya juga, ya mungkin ada gesekan. Ada gesekan apa itu? Dunia lain itu loh. Jika kita nanti beberapa saat, Mbak. Gimana? Barangkali nanti apa itu mau hadir gitu loh. Jangankan kok kasarannya malam loh, Mbak. Ini surup saja ke lewat sini nggak berani loh orang-orang, Mbak. Nggak berani. Karena itu perbatasan desa. Biasanya kalau perbatasan desa itu biasanya ada penunggunya. Biasanya loh, Mbak, itu. Biasanya ada itu loh. Nah, pemirsa, itu kan suara akan menjelang subuh gitu loh. Jadi kita itu memang diniati dikajati. Jadi untuk ke tempat ini memang saya tidak tidur dari sore gitu loh. Saya tangguh, saya pas nih sampai jam 2 seperempat 11 menit saya keluar dari rumah, meluncur ke daerah sini gitu loh. Pemirsa, kalau sudah ada suara gitu sudah reda, pemirsa. Sudah tidak berani itu loh. Sudah tenggelam. Sudah hilang. Gitu loh. Makanya kita sanggong pada saat tenggelamnya, pada saat hilangnya itu loh. Kita sanggong apakah di pohon, apakah di bumi gitu loh. Apa di barungan pring ini dia hilangnya. Mbak, jelas ini nggak berani, Mbak, kalau kena bacaan ayat-ayat Allah dia kepanasan gitu, Mbak. Dengar saja dia dadah takut gitu. Makanya kekuatan yang ampuh hanya Allah saja, Mbak. Jadi kita memegang Allah, asalkan mancep di dada, yakin bahwa kita memang merasa banyak Allah. Kita sudah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, insya Allah kita selalu dilindungi itu, Mbak. Jadi kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin ya nanti mesti kalah sama semacam itu gitu. Karena ini, Mbak, tidak main-main gitu. Ini memang siang saja juga jarang yang bermain-main di sini gitu. Ini yang namanya Pak Senen ini viral tuh. Iya, Mbak. Sampai dia kebirit-birit kok.
tapi yang namanya hantu itu ya sak geleme dhewe. Nggih. Ada kisah itu malah di pasar belanja gitu loh. Aneh toh. Iya. Wong peri so belanja di pasar itu terus ngojek. Gitu loh. Ngojek turun di rumahnya ternyata di kuburan gitu loh. Padahal ya masa subuh-subuh seperti ini, Mbak. Nggih. Katanya kalau subuh nggak ada lagi yang penelusuran. Lari sana nggak temu, malah motornya ditumpai peri. Iya. Ada itu, Mbak. Malah nanti tidak ada, malah motornya ditunggangi. Namanya langsung tiga, Bang. Iya. Ini kalau gubuk-gubuk semacam itu gampang tinggoni ya, Mbak, ini biasanya. Nggih. Ya biasanya ngono. Biasanya kalau semacam gubuk-gubuk riot itu gampang ditempati. Biasanya yang tidak genderuwo ya peri, pocong gitu, Mbak. Iya. Kalau tidak pocong peri, genderuwo gitu. Kalau pegangnya Ya. Pemirsa, kita sudah ke sana kemari hingga hampir setengah kilo untuk mengelilingi. Ternyata hanya ada tapi langsung lari, pemirsa. Nggih. Ya, perasaan saya seperti ada berbau seperti apak gitu. Tiba-tiba saya tebah buminya langsung muncul ke sebelah barat. Terus tadi kan saya juga lari ke sebelah barat, Iya. itu saya kejar tuh. Ternyata kok juga tidak mau muncul gitu loh. Ya semoga gini pemirsa, dia kalau memang berjalan, dia misalkan bermain-main, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Karena memang jagat ini juga miliknya umat Allah. Jadi umatnya hewan, kemudian setan, jin, iblis, manusia menjadi satu. Sehingga yang penting kita tidak diganggu, kita tidak disakiti oleh bangsa astral gitu. Tadi saya agak marah itu kan apa itu ada yang orang merumput ditakuti itu aja. Nggih. Kalau mau maujud saya tanya maksudnya apa gitu loh. Itu kan orang cari makan, orang yang bekerja. Kalau ditakuti kan dia ngarit ke sini kan jelas tidak berani tuh. Iya. Nggih. Kan biasanya ngaritnya ke sini kan malah tidak berani gitu loh. Itu kan cukup mengganggu kepada aktivitas masyarakat. Tapi kita juga mirmo kalau memang dia bermain-main, sing penting tidak menyakiti. Nggih. Seperti kejadian Mbak Bodong di Sulaimanan ya, Pak ya. Iya. Itu korbannya sudah banyak sekali, berpuluh-puluh itu. Ada Nggih. orang yang rumput ditapuk, sampai ada yang sakit, ada yang meninggal gitu. Nggih. Tuh, jadi ya seperti orang penyakit stroke itu. Ya semoga kita sebagai orang yang beriman, kita hamba Allah, yang berbakti pada Allah, kita berusaha menjadi orang yang baik. Ya kita tidak jadi orang yang tidak orang baik, pemirsa. Kita itu bukan orang baik, Nggih. tapi kita berusaha menjadi orang yang baik Nggih. daripada jadi orang yang buruk gitu loh. Jadi kita masuk di konten itu yang pertama kita mencari teman agar teman kita banyak. Kita punya agenda untuk bermain-main di konten. Nggih. Terus kemudian apa itu kita bisa nambah pengalaman. Yang nambah pengalaman tidak hanya penjenengan sedoyo, saya pun juga punya pengalaman akhirnya
bikin video, bikin film, terus kemudian saya penelusuran. Itu kan saya juga dapat pengalaman. Dulunya saya bukan seorang penelusur gitu loh, bukan seorang pengungkap. Akhirnya di adanya konten, terus saya jadi seorang pengungkap Arya Wingit gitu loh. Dan kami mempunyai channel-channel banyak. Nanti kita gulung-gulungkan. Ada channel Mbak Deja Karya, ada channel Mbak Gede Jopo Montro, ada channel yaitu Siaran Roso, ada channel Dharma TV atau Film Mbak Kendil ya. Film Mbak Kendil. Ya, diganti Film Mbak Kendil karena channel TV itu ada yang ngembari, ada yang menyaingi biar nanti mudah kalau kita mencari itu Mbak. Untuk sementara demikian teman-teman, apabila dalam kami mengadakan penelusuran ada kesalahan, ada ucapan yang dianggap saya melebihi batas, kemudian kita tidak bisa memuaskan daripada penjenengan sedaya, saya bersama Mbak Lulu Retno minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita menjalankan pulang, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian saya doakan Anda semua besok pagi bisa bekerja, aktivitas yang lebih leluasa, kemudian dilancarkan segala sesuatunya, dimurahkan rezekinya. Bagi yang sakit semoga disembuhkan. Bagi yang punya utang banyak, segeralah mendapat penyelesaian. Kemudian yang sulit cari jodoh, sulit cari pacar, belum dapat suami istri, pada malam hari ini segeralah mendapatkan jalan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, di sini kan ya, ini tugu perbatasan teman-teman. Bisa dari Bolorjo dan ini Sambirjo gitu loh. Bolorjo dan Sambirjo gitu loh. Kalau ularnya dulu nyebrangnya di sini pemirsa. tepat di jalan itu tadi Bang ya? Bukan. Bukan es. Kalau dipikir lah ini kan rumah warga pemirsa. Kok sampai ular melintas ini itu berasal dari mana, kita akan kesulitan. Itu di sini pemirsa. Ini dan sebelahnya ini ruko ini Mbak ya, di sini. Ini ya Pak Senen juga di situ, lurusnya Bakul Tegan gitu loh. Tapi kalau sentralnya jalannya, aksesnya Lelembut itu di bambu itu ke barat sampai ujung sana, sampai Tulungagung sana itu lintas itu. Kalau perjalanannya, tapi kalau lewatnya si ular tadi yaitu di depannya Bakul Es Degan tadi, saya juga di situ. Nah, Pak Senen yang rumput di sebelah baratnya itu juga gitu loh. Tadi kita berbincang-bincang sama Pak Kale, Pak Gato, bicarakan tentang masalah astral yang ada di situ di perbatasan tadi itu. Kalau Pak Gato dapat informasi dari luar, ada di daerah situ ada orang yang sangat kaya raya sekali gitu loh. Katanya memiliki sebuah pesugihan gitu loh. Kan korbannya juga banyak, tapi korbannya tidak di pekarangan situ gitu loh. Korbannya di keluarganya dan di lingkungannya. Itu informasinya dari Pak Gatot dan teman-temannya. Tapi kalau saya pribadi itu condong ke bangsa astral gitu loh, bangsa jin itu saja. Kalau saya menyimpulkan itu bangsa jin yang memang itu adalah akses jalan atau tempatnya dia, rumahnya dia, pasarnya dia, kotanya dia gitu loh. Dapatan dia ingin menunjukkan aktivitasnya, menunjukkan eksistensinya gitu loh. Maksudnya dia itu kan pamer toh. Pamer pada saya, menunjukkan berwujud ular. Pamer kepada Pak Senen, biar Pak Senen takut. Itu dia itu maksudnya berketampilan, menampilkan sesuatu agar dia itu ditakuti orang gitu loh. Dan menampilkan pada saya biar saya itu tahu bahwa di situ tuh ada tempat-tempat yang keramat gitu loh, maksudnya gitu. Itu juga membuat orang biar iya, biar tidak sembrono.
Makanya kalau makan, kalau buah-buahan atau apa saja yang panenan dari pedesaan, atau kalau di situ kan aman, bahkan kayu pun tidak ada yang ambil, kok kayu banyaknya seberapa atau enggak berani di situ. Itu tadi kan juga dibicarakan oleh Pak Gatot, apa yang ditanam di situ utuh gitu loh. Kalau di pedesaan itu kan fanatik toba, kadang-kadang dibesar-besarkan gitu loh, digede-gede nih, itu biasa seperti itu gitu loh. Kalau kita kan yo diambil masuk akal atau tidak gitu, tidak semua kita percaya gitu loh. Kita juga pakai indera, pakai hati gitu loh. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa tempat tadi ya merupakan memang wingit, terus kemudian merupakan astral jin yang memang tempatnya di situ. Pemirsa, ini sudah berdekatan dengan musola, kami tutup. Selamat malam, selamat beraktivitas.